Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Artinya apa? Sejalan dengan orang barat menyatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki harta, maka kita senantiasa mampu berbuat amal saleh. Dengan harta itu kita bisa sedekahkan kepada orang lain, lalu kita mengambil manfaatnya, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena coba lihat betapa banyak orang yang diberikan harta, tapi mereka tidak mempergunakan hartanya untuk memberi, tidak bersedekah. Sombong, angkuh. Tapi apa? Mereka tidak menyadari dirinya bahwa mereka akan kembali ke tanah tanpa membawa apapun dari hartanya itu sendiri. Karena orang ketika kembali di hadapan Allah, maka harta yang kita tinggali di rumah akan hanya menjadi rebutan bagi keluarga kita. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita sebagai manusia yang diberikan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mampu memanage waktu kita, terkhususnya adalah harta yang Allah berikan kepada kita, bahwa selama masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan harta itu. Coba, sudah melihat mata kita, mendengar telinga kita, betapa banyak saudara-saudara kita dulunya kaya, tiba-tiba ketika Allah ingin menjatuhkan, ludes semua hartanya. Coba kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di Sulawesi Tengah, keluarga kita di sana, saudara-saudara kita, begitu banyak hartanya, tapi mereka tidak mempergunakan hartanya, hanya langsung diambil oleh gelombang tsunami. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Artinya apa? Coba kita manusia, banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita manusia hanya lalai mempergunakan waktu itu, tanpa kita melihat apakah masih ada kesempatan yang Allah berikan untuk esok. Karena kenapa? Waktu saat sekarang ini belum tentu terulang untuk besok. Mustahil. Waktu kemarin mustahil akan terjadi pada saat hari ini. Begitulah perputaran waktu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada saat ini kita masih hidup, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi dalam waktu kita. Kemudian yang kelima, gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini yaitu hanya untuk mengumpulkan amal ibadah kita, dan kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan adanya kita mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi dalam kehidupan kita. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memanage waktunya, dia menggunakan sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiganya adalah untuk urusan dunianya. Artinya apa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanage waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita ingin bercermin tentang masalah waktu, tak lain dan tak bukan kita melihat untuk di pelaksanaan sholat. Karena kenapa? Karena sholat itu dibatasi dengan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin telah ditentukan waktunya. Makanya ketika kita ingin mengambil aplikasi dalam kehidupan kita, maka kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Cara memanage waktu adalah kita membuat jadwal dalam kehidupan kita supaya kita tidak sia-sia. Sebagai kesimpulan pada pertemuan ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita telah mempergunakan waktu kita yang sebaik-baiknya, atau kita hanya menjadi lalai dalam mempergunakan waktu? Jangan sampai kita terlena dengan kemewahan dunia, lupa dengan kemewahan akhirat kita yang kita akan dambakan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama ki to pada salama sarek kuam mengi engkamana ki napat depunga pang Allah Subhanahu wa Ta'ala ilalanna suruga papenya menna pang Allah Subhanahu wa Ta'ala nasaba iya rupa tawe de gagah lain sangadinna onronna atas salange. Tapi ketika kita mengintrospeksi diri kita dan kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq minallahil musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.